Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi ya, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi ruhani manusia serta hal-hal yang terkait dengannya. Nah, setelah terakhir kemarin kita membahas tema pendidikan, saat ini kita akan membahas tema yang erat hubungannya dengan hal itu, yaitu tentang belajar. Nah, dengan mengambil beberapa catatan dari teks Sufisme atau tasawuf karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim yang sering dikaji di dalam pesantren. Nah, berkenaan ini merupakan teks klasik yang memuat wawasan dari zaman lampau, maka kami lakukan beberapa adaptasi terhadapnya yang sekiranya bisa lebih berhubungan dengan kehidupan kita saat ini, di zaman ini, gitu ya. Berbekal teks klasik ini, kita akan membangun sebuah pemahaman mengenai apa saja yang perlu kita pelajari dan bagaimana cara mempelajarinya, sehingga proses belajar kita pun bisa berjalan dengan sehat dan kita bisa mendapatkan manfaat yang baik darinya, hingga hidup kita pun bisa berjalan dengan penuh makna. Kurang lebih demikian. Baik, langsung saja. Hal yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu adalah mengapa manusia itu perlu belajar? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena belajar merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, selayaknya makan dan minum, begitu. Kita ingat bahwa secara garis besar manusia memiliki 3 aspek pada dirinya yang perlu diperhatikan, yaitu pertama tubuh biologisnya, kemudian yang kedua hati spiritualnya, dan yang ketiga adalah jiwa atau nafsnya. Nah, tubuh manusia seperti yang kita ketahui memiliki kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan istirahat, dan sejenisnya ya. Sedangkan hati spiritual manusia memiliki kebutuhan pokok untuk senantiasa berhubungan dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita bahas kemarin. Sehingga kehidupan rohani manusia itu ditopang oleh itu, di dalam peribadatan, di dalam doa, sholat, dan sejenisnya. Nah, dan terakhir, yaitu jiwa atau nafs manusia, itu memiliki kebutuhan pokok yang salah satunya adalah belajar. Nah, mengapa nafs atau jiwa kita itu butuh belajar? Kita ingat bahwa di dalam pembahasan sebelumnya, jiwa atau nafs kita adalah sifat dari pola yang terbentuk oleh interaksi 2 energi yang berbeda di dalam diri kita, dan cenderung bertentangan 2 energi itu, yang berasal dari tubuh biologis dan hati rohani kita tadi. Nah, sehingga hal itu menciptakan berbagai macam dorongan, motivasi atau keinginan di dalam diri kita yang belum tentu itu baik buruknya. Apakah itu bermanfaat atau malah berbahaya bagi kita, itu belum jelas begitu. Nah, dan juga dengan kondisi jiwa yang ada di dalam diri kita, karena kondisi jiwa itu mempengaruhi tingkat kesadaran kita, maka dalam menjalani kehidupan ini pun, sadar ataupun tidak, kita mengalami kesulitan walau sekedar untuk mengetahui mana yang sebenarnya kebohongan, mana yang sebenarnya kebenaran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar nyata adanya, dan mana yang ilusi. Itu kita mengalami kesulitan. Begitu pula terkait apa-apa saja yang sebenarnya itu bersifat sementara dan mana yang abadi. Sehingga kita pun sering tertipu dengan hal semacam itu. Kita sering salah paham dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan maupun yang kita rasakan. Yang pada akhirnya semua itu menimbulkan berbagai persoalan dan masalah di dalam kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, disinilah peran yang namanya belajar itu dibutuhkan. Karena dengannya kita bisa menemukan kebenaran dan hal-hal yang sebenarnya bermanfaat bagi diri kita. Namun yang perlu dicatat, belajar di sini bukanlah sekedar belajar dengan tujuan yang sembarangan atau seenaknya ya, atau untuk bermain-main, itu bukan. Mencari kesenangan itu bukan, melainkan fokus tujuan utamanya adalah mencari kebenaran. Tujuan belajarnya itu. Nah,
selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kebenaran apa yang perlu dicari? Nah, itu perlu kita tanyakan juga. Kalau kita lihat begitu luasnya alam semesta ini dan begitu banyak dan rumitnya segala hal di dalamnya, maka sesungguhnya terlalu banyak pertanyaan yang bisa muncul atau yang bisa kita ajukan terkait segala hal yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga terlalu banyak kebenaran atau jawaban yang bisa kita cari. Sedangkan masa usia kita kan sangatlah terbatas, maka tidak akan cukup untuk menemukan jawaban atau kebenaran dari semua itu satu persatu. Itu tidak akan cukup. Nah, maka di sini ada skala prioritas yang perlu kita perhatikan. Maka di sini yang paling utama, masing-masing dari kita perlu mencari kebenaran yang berada paling dekat dan paling berhubungan erat dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita di alam ini, yang memberikan jawaban akan makna dari keberadaan kita sendiri di dunia ini. Begitu. Yaitu apa? Yaitu tentang asal-usul kita. Dari mana sebenarnya kita? Apakah kita baru ada di dunia ini saja atau sebelumnya kita sudah ada? Mengapa kita ada di sini? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Dan akan kemanakah kita nanti setelah mati? Apakah Tuhan yang membuat atau menghadirkan kita di sini? Lantas siapakah Dia? Apakah Dia memang ada? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau Dia memang ada? Lantas, apa hubungan kita dengannya? Dan sejenisnya, seterusnya ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan fundamental ini, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan ini, apabila kita menemukan jawabannya, maka insya Allah kita semua pun akan merasakan telah menemukan apa yang sebenarnya kita cari gitu. Kita semua pun pasti akan merasakan telah menemukan apa yang sebenarnya kita cari sejak kita dilahirkan, hingga kita pun merasa tinggal menunggu kematian dan perjumpaan yang bahagia dengan Tuhan gitu. Namun jawaban yang dimaksud di sini bukan sekedar jawaban literal yang kita dapat dari buku-buku ya, atau dari logika berpikir, itu bukan ya. Walaupun dua hal itu juga bisa menjadi jalan yang Tuhan berikan untuk kita. Melainkan yang diperlukan di sini adalah jawaban yang diperoleh melalui persaksian atau pengalaman langsung ketika hati kita dibuka oleh Tuhan begitu. Diizinkan untuk berinteraksi dengan kebenaran fundamental itu sendiri gitu. Mungkin menjadi terlalu berat ya. Nah, oleh karena itu kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Nah, karena nilai penting belajar itulah dalam bagian awal teks atau kitab yang ditulis Syekh Az-Zarnuji, beliau mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan Syekh Az-Zarnuji pun menjelaskan bahwa yang diwajibkan di sini bukanlah semua ilmu, bukan semua kebenaran yang perlu kita cari, melainkan yang utama terkait dengan kewajiban atau kebutuhan dasar kita sehari-hari. Nah, mudahnya adalah terkait apa-apa saja yang harus kita lakukan, amanah apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita, apa yang harus kita rawat dengan baik begitu. Mulai dari yang ada di dalam diri kita sendiri, yang tidak lain tidak bukan adalah kesehatan hati, ruhani atau spiritual kita, kemudian kesehatan jiwa atau nafsu kita, lantas kesehatan badan kita masing-masing begitu kurang lebihnya. Nah, dan selanjutnya adalah merawat suatu hal yang berhubungan dengan peran kita masing-masing di lingkungan hidup kita, dan kemudian adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hidup kita itu sendiri. Nah, minimal itu, sehingga apa yang kita pelajari adalah suatu hal atau ilmu yang sifatnya itu kontekstual, yang kita butuhkan saat ini juga begitu, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di mana dengan demikian, maka kita pun akan bisa melakukan segala sesuatu di dalam peran hidup kita sehari-hari ini dengan lebih baik dan benar, karena berdasarkan ilmu begitu, tidak ngawur atau sembarangan ya. Di mana akhirnya hal itu pun akan membuahkan manfaat dan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna.
peran kita di lingkungan hidup itu berbeda-beda. Ada yang di antara kita menjadi seorang ayah, kemudian ada yang menjadi seorang ibu, kemudian ada pula yang menjadi seorang kakak, adik, dan seterusnya. Nah, juga ada yang berperan sebagai seorang murid, sebagai santri, mahasiswa, dosen, pedagang, petani, pemimpin daerah, dan lain-lain. Semua itu adalah jenis-jenis peran yang dimiliki manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Ada yang memiliki 1 peran, 2 peran, 3, 4, atau bahkan lebih. Namun, ini yang perlu diketahui, ada 1 peran dasar setiap manusia di dalam menjalani kehidupannya ini, yang merupakan identitas laten istilahnya, yang bersifat universal pada diri manusia. Yaitu apa? Yaitu sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Begitu kan firman Allah. Di mana peran yang lainnya adalah turunan atau perjabangan dari 1 peran yang mendasar ini. Sehingga apa-apa yang manusia lakukan di masing-masing peran hidupnya sebenarnya perlu diarahkan atau didasarkan atas pengabdiannya kepada Tuhan sebagai hambanya. Nah, di sini karena hubungan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala cenderung bersifat batiniah, maka untuk melakukan hal itu, yaitu mengarahkan segala aktivitas kita dalam rangka untuk mengabdi kepadanya, itu diperlukan yang namanya niat. Mengapa diperlukan niat? Karena niat adalah pangkal dari segala perbuatan. Innamal a'malu bin niat. Niat itu apa? Niat adalah kesengajaan kita di dalam membuat keputusan, bertindak, dan bertingkah laku untuk mencapai suatu tujuan, di mana tidak lain dan tidak bukan, niat belajar yang sehat adalah untuk mencari petunjuk atau kebenaran darinya, menghilangkan kebodohan dan sejenisnya, hanya untuk mengabdi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu dicatat lagi, niat tidak hanya perlu kita perhatikan di awal ya. Umumnya kita kan begitu, hanya memperhatikannya di awal. Namun sebenarnya ia juga perlu diperhatikan selama proses usaha kita berlangsung, hingga kita bisa memastikannya sampai pada tujuan niat itu sendiri. Mengapa demikian? Ini yang sering terjadi pada kita. Banyak di antara kita pada mulanya di dalam belajar, kita berniat untuk mencari ilmu, mencari petunjuk dan sejenisnya begitu di awal. Namun, karena kita tidak begitu memperhatikannya terus-menerus, tidak memeliharanya dengan kuat di dalam diri kita, akhirnya pun dalam proses belajar yang banyak terjadi di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus ya, kita sudah mengalaminya semua insya Allah. Tiba-tiba saja secara sadar atau tidak, kita pun malah belajar dengan tujuan untuk mencari nilai kan ya, mencari ijazah dan sejenisnya, dan berhenti di situ. Itu yang umumnya kita ketahui, yang kita alami. Hingga kita pun akhirnya berhenti untuk belajar, berhenti mencari kebenaran, karena kita telah merasa mendapat apa yang kita inginkan gitu, seperti pangkat, pekerjaan, harta, dan lain-lain sejenisnya. Banyak ya. Seakan-akan tujuan untuk mencari kebenaran, mencari ilmu itu lambat laun menjadi kabur begitu kan, kemudian hilang tanpa kita sadari. Akhirnya pun yang kita dapat hanyalah itu saja, seperti pekerjaan, pangkat, dan lain sejenisnya tadi. Akhirnya pun yang kita dapat hanyalah itu saja, dan itu cukup disayangkan ya. Padahal kita bisa mendapatkan suatu hal yang jauh lebih berharga dan bermanfaat bagi kita. Maka memasang niat, memelihara niat, dan memastikan sampai tujuan niat itu adalah suatu hal yang penting di dalam belajar atau mencari ilmu, mencari kebenaran begitu ya. Karena ilmu itulah nanti yang bisa menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan di dalam kebahagiaan gitu. Amin ya. Selanjutnya adalah tentang memilih ilmu.
Nah, terkait ilmu ini intinya adalah ilmu yang kita perlukan untuk peran hidup kita, di mana tanpa ilmu itu kita pun tidak akan bisa menjalani peran atau memenuhi tanggung jawab peran yang kita miliki dengan baik dan benar, yang akan mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hambanya. Tentu yang paling jelas adalah ilmu agama yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari ya, di dalam memelihara kesehatan hati dan jiwa kita. Nah, selanjutnya ilmu tentang kesehatan badan yang bersifat umum begitu. Lantas ilmu yang menyangkut peran hidup kita masing-masing yang beraneka ragam seperti yang kita sebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, selanjutnya adalah tentang memilih guru. Nah, di dalam nasihat Syekh Az-Zarnuji, kita dianjurkan untuk memilih guru yang lebih tua, yang lebih pandai, alim begitu ya, dan memiliki sifat warok atau hati-hati. Nah, yang senantiasa menjaga kehormatannya dengan memelihara ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, serta yang penting lagi yaitu mengamalkan kebenaran-kebenaran yang dipahaminya begitu. Nah, dan mumpung ingat saja, terkadang ada yang memaknai istilah menjaga kehormatan itu dengan menjaga harga diri. Ini bisa benar. Hanya saja, cukup sering dalam kondisi tertentu, hal itu bisa mengarahkan kita pada kesombongan atau tindakan menyombongkan diri, dan itu tidak sehat. Sehingga pemahaman yang paling tepat dan aman ya, yang sehat adalah menjaga ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, serta senantiasa berupaya mengamalkan kebenaran-kebenaran yang telah dipahami, dan senantiasa terbuka dengan kebenaran-kebenaran yang lain, begitu juga bisa. Itulah yang namanya menjaga kehormatan sebagai hambanya, begitu. Dan yang dimaksud guru di sini adalah guru spiritual ya, guru rohani, pembimbing jalan hidup kita. Bukan guru lain. Kalau guru untuk mempelajari ilmu matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya berguru dengan ChatGPT, insya Allah tidak apa-apa gitu, bila seputar hal-hal mendasar. Walaupun dengan ahlinya akan lebih sempurna, lebih-lebih yang mencakup wilayah ekstrimnya, baik dalam skala mikro seperti kajian terkait dunia kuantum, maupun skala makro terkait ujung jagat raya, itu butuh ahlinya begitu. Nah, begitu pula terkait kajian tentang masa lalu yang jauh miliaran tahun lalu, awal mula alam semesta dan kehidupan di dalamnya dan sejenisnya begitu, itu juga membutuhkan ahlinya. Juga tentang masa depan yang jauh, baik ratusan ribuan tahun yang akan datang, tentang nasib semesta ini, itu juga memerlukan ahlinya. Karena ketidakmampuan alat-alat kita untuk menjangkau semua hal itu, maka konteks kajian itu bisa mengarahkan kita pada imajinasi-imajinasi yang tidak sehat, yang tidak benar secara eksistensial atau keberadaannya begitu ya, maupun secara fungsional, secara pragmatis di dalam hidup kita. Nah, sehingga dalam taraf itu kita membutuhkan pemahaman saintifik dari seorang ahli yang cerdas dan tercerahkan, setidaknya demikian, sudah mendapat petunjuk dari Tuhan begitu ya. Nah, begitulah setidaknya. Baik, kita lanjutkan saja. Ada pula di dalam referensi lain terdapat 5 kriteria penting setidaknya yang perlu kita perhatikan atau kita pertimbangkan di dalam mencari atau memilih guru. Nah, di luar yang bersifat religius ya, seperti beriman, bertakwa, bersana, dan sejenisnya, atau seperti yang sudah sebelumnya kita bahas tadi, yaitu bagaimana? Yang pertama, beliau berakal cerdas, bisa berpikir dengan baik secara logis sistematis tanpa terbawa hasrat-hasrat yang buruk. Karena terkadang, bahkan mungkin cukup sering ya kita temui saat ini, yaitu seseorang yang cerdas dalam berbicara, berteori, dan sejenisnya, namun karena logika itu adalah pedang bermata dua, maka tak jarang ia pun menggunakannya hanya untuk menyenangkan dirinya, melayani hasrat dan harga dirinya, mencari atau membuat alasan yang bisa membenarkan dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri, mungkin juga demikian. Nah, tanpa benar-benar menggunakannya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Lebih-lebih bila kebenaran itu mengganggu, dalam tanda kutip demikian, kenyamanan hidupnya. Nah, kalau itu sudah wallahu a'lam bishawab ya. Baik, kita lanjutkan saja. Pertama itu berakal cerdas.
Kemudian karakteristik yang kedua yaitu beliau berilmu terkait jalan hidup yang kita jalani, di mana ini berhubungan dengan kriteria yang ketiga, yaitu beliau memiliki pengalaman yang baik di jalan itu. Selain berilmu, beliau memiliki pengalaman yang baik di jalan itu, atau setidaknya mengenal orang yang pernah melalui jalan itu dengan baik, sehingga beliau memang mengetahui peta kehidupan yang akan kita lalui itu seperti apa untuk bisa sampai kepada Tuhan. Sehingga tentunya beliau adalah orang yang sudah pernah sampai di sana, begitu sempurnanya. Karena aneh kalau kita mencari pemandu yang pemandu itu sendiri belum pernah ke tempat tujuan itu aneh kan ya. Nah, belum pernah sampai di sana itu aneh, jadi bahaya nanti. Bisa nyasar kita nanti. Nah, atau setidaknya adalah beliau yang lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan kita. Dan beliau jujur dengan hal itu, bahwa beliau pun belum pernah sampai ke sana, ke hadirat Tuhan, begitu, di dalam persaksian kepadanya. Nah, sehingga kita pun bersama-sama bisa senantiasa mengoreksi perjalanan kita agar bisa semakin dekat dengan Tuhan. Karena bila tidak demikian, kita pun akan berpikir bahwa beliau benar-benar tahu jalan yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan, sedangkan kenyataannya kan tidak. Nah, maka hal itu bisa menjadi beban tersendiri bagi sang guru, bagi beliau, dan membuat kekacauan pada diri kita sendiri, di mana akhirnya kita pun akan sulit, bahkan tidak akan bisa sampai pada hadiratnya, begitu. Nah, kemudian kriteria yang keempat yang tidak kalah pentingnya, yaitu beliau mengenal kita, mengetahui kebutuhan perkembangan kita. Beliau mengetahui kondisi atau posisi rohani kita ada di mana, kecenderungan baik dan buruk jiwa kita, dan lain sejenisnya. Nah, alhasil, bila beliau adalah guru yang sempurna, seakan ia telah tahu semua kondisi rohani yang kita miliki. Nah, di mana kita terkadang merasakan itu di dalam berinteraksi dengannya, sehingga kita pun mungkin malu dengan keburukan di dalam diri kita sendiri saat berhadapan dengan beliau, merasa takut, cemas dengan dosa yang kita miliki, begitu. Nah, namun di sisi lain, kita sadar betul bahwa kita membutuhkan bimbingannya, dan kita cukup merasa diterima hadir di hadapannya dengan kondisi yang ada. Nah, karena beliau memiliki kriteria yang kelima, yaitu beliau mencintai kita. Nah, ini yang juga cukup penting ya. Kriteria yang kelima ini, beliau mencintai kita. Mengapa? Karena hanya orang yang benar-benar mencintai kita lah yang paling peduli terhadap kebaikan hidup dan mati kita, begitu. Sehingga apa yang dinasihatkan, diajarkan, diarahkan, dan seterusnya, pastilah suatu hal yang dimaksudkan untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti, begitu. Namun, itu juga perlu dibarengi dengan kriteria-kriteria sebelumnya ya, karena bila tidak, maka yang kita dapat hanyalah perlakuan yang didasari sentimental saja, yang bersifat memanjakan, dan itu tidak sehat. Nah, bila Anda menemukan sesuatu demikian, insya Allah Anda akan senantiasa mendapat nasihat-nasihat yang sempurna, yang insya Allah akan menjadi pemicu perkembangan rohani di dalam diri Anda, begitu. Amin. Nah, apa jadi terkesan sulit mencarinya? Ya, kalau sudah mencari kesana kemari kemudian sulit menemukannya, diturunkan sedikit kriterianya juga tidak apa-apa, dibarengi dengan berdoa dan senantiasa meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Dialah Allah yang maha memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, dan kita berprasangka yang baik saja dengan apa yang ada, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kewajiban kita hanyalah berusaha, begitu. Nah, selanjutnya setelah memilih guru ya tadi, yang terakhir ini adalah memilih teman. Nah, Syekh Azhar Nuji mengajarkan kita bahwa di dalam memilih teman, setidaknya kita memilih orang yang tekun, begitu, orang yang juga warok, bertabiat lurus, dan juga tanggap. Dan kita pun disarankan untuk menghindari orang yang memiliki sifat pemalas, begitu, suka menganggur, suka membual, berbuat onar, dan juga suka mengfitnah. Itu perlu kita hindari. Mengapa?
karena keburukan itu mudah menular di dalam pertemanan, lebih-lebih percintaan begitu. Karena dalam proses interaksi kita di dalam dunia sosial itu akan terjadi yang namanya memberi dan menerima kan ya, dalam tanda kutip demikian. Apa yang kita lihat, dengar, dan kita rasakan dari mereka semua bisa tersimpan di dalam diri kita. Begitu pula sebaliknya yang mereka dapatkan dari kita, begitu. Dan bila yang masuk adalah suatu hal yang bersifat buruk dan itu terus menerus dan kita tidak bisa mengolah hal itu dengan baik di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kebiasaan buruk itu pun bisa tumbuh di dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan bila di zaman sekarang hal semacam itu tidak hanya bisa terjadi melalui interaksi kita dengan orang lain di lingkungan kita ya, melainkan juga di media sosial. Jadi medsosnya juga perlu yang sehat gitu. Nah, jadi harus berhati-hati. Namun di dalam kehidupan kita sendiri, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, begitu kan ya. Semua memiliki kekurangan, memiliki keburukan, semua memiliki dosa. Bila ada yang merasa telah menjadi manusia yang baik, hal itu menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang baik, begitu kan. Nah, oleh karena itu, ciri teman yang baik lainnya, selain yang disebutkan beliau tadi, mungkin adalah yaitu dia yang senantiasa mencari dan mengoreksi kekurangan yang ada di dalam dirinya sendiri, dan senantiasa berjuang untuk memperbaiki dirinya agar ia bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan juga teman yang dimana tatkala kita bersamanya atau berbicara dengannya, kita pun tiba-tiba bisa melihat keburukan atau kebodohan yang ada di dalam diri kita sendiri. Walaupun ia hanya berbicara tentang hal-hal yang biasa saja ya, tanpa ada sindiran dan sejenisnya. Nah, kebaikannya terhadap kita itulah yang kita lihat. Hal itu bisa membuat kita menyadari kebodohan dan keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan tentunya hal ini terkadang atau malah seringnya membuat kita tidak merasa nyaman berbicara dengannya, berinteraksi dengannya, begitu. Namun kalau kita cerdas dan berniat untuk tumbuh berkembang dengan baik, pastilah hal itu akan kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga kita pun senantiasa suka berbicara dengan teman kita tadi, begitu. Dan senantiasa bersamanya untuk belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk pembahasannya kali ini. Semoga bisa kita lanjutkan di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam sehat, damai, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.